Surat Al-Fatihah bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kedatangannya, atas kehadirannya, atas ruangan waktunya untuk mendengarkan space kami. Mudah-mudahan karena mungkin Coach Ananto agak sedikit mundur waktu karena beliau ada kelas. Mohon maaf, mungkin nanti kita ada scratching sedikit waktu. Mungkin coach izin sampai setengah 10 paling lambat nanti space kita. Jadi teman-teman di bawah persiapkan diri untuk mendengarkan, persiapkan diri untuk pertanyaan-pertanyaan. Apabila sahabat-sahabat ingin naik menjadi speaker, silakan request ke Teh Khadijah di atas. Nanti beliau yang akan mengangkat sahabat-sahabat untuk menjadi speaker. Kita punya 10 mic, jadi insya Allah kita akan manfaatkan supaya teman-teman bisa naik ke atas dan bergantian kalau misalnya itu. Kalau sedang ada kesulitan jaringan, silahkan DM melalui Teh Dijah nanti pertanyaannya ataupun nanti untuk permohonan dan lain sebagainya. Terima kasih teman-teman. Mari kita mulai dengan sedikit pembukaan mungkin karena sambil menunggu Kos Ananto, dan sebagai informasi kembali saya sampaikan, teman-teman yang memiliki akun Instagram, Mas Ananto akan menayangkan live space kita di akun beliau, Ananto Pratikno. Mudah-mudahan teman-teman bisa membuka sekalian, mungkin melihat secara visual, insya Allah. Coach, izin Coach saya sebagai informasi boleh ya Coach? Untuk kelas free class training kita, terima kasih Coach. Untuk free class startup bisnis kita tinggal 2 kali pertemuan, yaitu hari Sabtu dan Minggu besok, yang insya Allah Coach Edwin akan menutup di hari Minggu dan mungkin ada post test, dan insya Allah pula setelah dari hasil post test mungkin akan diproses oleh Coach Edwin, nanti baru teman-teman akan mendapatkan sertifikat yang akan disampaikan pengumumannya nanti ke depan. Mudah-mudahan program startup bisnis kelas ini, free class ini akan terus kami ulang untuk bulan depan. Silahkan teman-teman untuk menghubungi Teh Dijah atau Mang Rasat untuk 100 peserta yang akan menjadi peserta free class startup bis ini, yang mudah-mudahan teman-teman bisa memanfaatkannya. Selain di space juga tetap kami sampaikan, tetap kami siarkan, tetap kami relay, tapi teman-teman yang menjadi peserta akan mendapat benefit, yaitu akan mendapatkan kesempatan kelas Zoom kelas dengan Coach Edwin sendiri, jadi bisa melihat secara visualisasi. Juga dapat benefit adalah selain bisa bertatap muka secara virtual dengan Coach Edwin, juga dapat sertifikat insya Allah, seperti itu. Mudah-mudahan bulan depan teman-teman bisa memanfaatkan kembali. Bagi teman-teman yang sudah terdaftar menjadi peserta, sekitar 127 peserta, ada sisa 2 pertemuan. Bagi teman-teman yang kemarin ada sedikit kesempatan yang terlepas karena keperluan atau tidak hadir dalam space ataupun Zoom kelas, segera memenuhi syarat karena maksimal yang harus minimal ya coach, maaf, minimal pertemuan yang harus diikuti adalah 3 kali. Jadi teman-teman perlu manfaatkan supaya nanti teman-teman sertifikatnya pasti lebih baik hasilnya gitu ya teman-teman. Dan jangan lupa juga teman-teman terus berkomunikasi dengan Teh Dijah ataupun Mang Rasat apabila ada sesuatu. Baiklah Coach Aswin, sebagai pembukaan mungkin sambil menunggu sekitar 6 menit ke depan Coach Ananto bisa masuk ke sini, walaupun beliau sudah ada tapi beliau sedang ada kelas. Sahabat-sahabat, Coach Edwin mungkin ada pengantar buat kita pada hari ini, mungkin supaya teman-teman bisa terarah pembicaranya. Silakan Coach Edwin, mohon maaf, the stage is yours. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua teman-teman yang dimanapun berada, alhamdulillah kita bertemu lagi dalam kesempatan ruang space, kalau ruang space global gitu. Dalam kesempatan space Twitter Space ini untuk kita sama-sama belajar tentang branding, funnel, dan flywheel. Jadi saya sedikit memberikan
pendahuluan lah, memberikan pendahuluan mengenai branding, funnel dan flywheel dalam sudut pandang saya sebagai yang pernah belajar hal yang sama, kemudian juga saya mengaplikasikannya, dan juga tidak lupa saya juga seorang sarjana ekonomi jurusan manajemen yang ambil konsentrasi saya adalah marketing. Jadi, dan saya ambil skripsi saya adalah tentang brand loyalty, tentang kesetiaan merek ya. Nah, jadi ilmu marketing yang berkembang dan sudah sangat masyarakat ya. Ibaratnya ilmu itu juga ada banyak mazhab, ada banyak pendekatan, ada banyak metode, kemudian ada banyak sekali udah gitu banyak di industri yang berbeda, perlakuannya juga berbeda, di dalam di kelas segmen market yang berbeda, perlakuannya juga akan berbeda dengan pendekatan yang berbeda. Maka di sini yang akan kita pelajari tentu hal yang umum dulu, hal yang umum, yang berlaku umum, dan terutama kalau Coach Ananto, beliau juga sudah sangat terspesialisasi dalam hal branding digital karena beliau memiliki BDI ya, branding digital Indonesia, itu yang beliau fokus di situ. Nah, sementara kalau teman-teman pernah belajar ilmu marketing, misalnya berguru kepada Pak Hermawan Kartajaya, berguru kepada Tungga Semuaringin, kalau saya juga berguru kepada mereka berdua, dan juga saya pernah ikut pendidikannya dari Action Coach. Kita mempelajari yang disebut sebagai instant sales. Dari sedemikian banyak ilmu tentang marketing, selalu ada benang merah. Intinya ada benang merah, ada irisan, ada hal yang sama yang disampaikan, hanya dengan pendekatan yang berbeda. Bisa jadi pendekatan itu diambil dalam rangka supaya orang lebih paham ya. Jadi dengan pendekatan A nggak paham, tapi dengan pendekatan B paham. Dengan pendekatan A dan B tidak paham, dengan pendekatan C paham. Artinya kami juga sesama pengamal ilmu marketing tidak perlu merasa saya penganut mazhab Philip Kotler misalnya. Saya penganut mazhabnya Tungga Semuaringin misalnya. Nggak perlu seperti itu. Artinya, kalau menurut Tungga Semuaringin sebenarnya intinya ini sama dengan hal yang disampaikan oleh Pak Hermawan Kartajaya dalam hal ini. Nah, jadi malam ini kita fokus, saya pun akan kosongkan gelas. Sebenarnya saya juga pernah belajar sih, tapi benar-benar malam ini saya kosongkan gelas. Saya duduk sebagai murid ya. Jadi Kak Dila, saya mohon izin juga, menurut pendapat Coach Aswin gimana? Nah, saya malam ini saya adalah seorang murid gitu. Posisi saya hari ini sebagai murid, saya akan turut mendengar, mencatat, saya belajar mazhabnya yang akan disampaikan Coach Ananto gitu. Dan mudah-mudahan itu juga sebagai masukan buat saya. Ternyata yang dimaksud Coach Ananto itu tidak sudut pandang yang ini, sisi ini. Nah, jadi kita punya pemahaman yang utuh gitu ya. Kalau gajah itu apa sih? Gajah itu pipih dingin. Ternyata yang dipegang telinganya. Gajah itu keras gitu. Ternyata yang dipegang gadingnya. Gajah itu besar dan seperti tiang, ternyata yang dipegang kakinya. Seperti itulah. Intinya gajah itu ya gajah gitu kan. Punya gading, ada belalai, ada kaki, ada ekor dan sebagainya. Nah, kita di sini belajar sudut pandang branding, funnel flywheel adalah pendekatan yang istilah dari judulnya itu sudah mensimpelkan. Kalau dulu ada istilahnya AIDA ya, attention, interest, desire, dan action. Itu sebenarnya ada kemiripan. Misalnya kalau dalam bahasa Action Coach ada leads, conversion, multiply, dan seterusnya. Jadi bagaimana seorang pengusaha, seorang pemasar atau marketer, dia pada intinya adalah menarik dulu perhatian orang untuk melihat sebuah merek, biasanya dengan periklanan misalnya. Nah, sebelum dengan periklanan tentu dengan konsep branding. Harus paham dengan konsep branding sebelum beriklan. Orang harus paham branding dulu. Branding itu adalah mau menyampaikan pesan apa. Siapa kita mendefinisikan diri kita? Ingin dinilai
seperti apa kita di dalam benak konsumen, itulah branding. Jadi branding itu urusannya dalam kepala konsumen ya. Nah, sementara sales itu adalah hal tadi saya udah kepengen, sudah terbentuk dalam image saya, misalnya saya mau membeli Indomie rasa rendang, Indomie rasa rendang sudah dibentuk image ini, ada Indomie rasa rendang, ini gambar rendangnya, ada iklannya, wah menarik sekali. Nah, dalam hal sales itu hal yang berbeda. Sales itu dia harus menempatkan produk di minimarket, dia harus menempatkan barangnya di mana ditemui oleh konsumen. Dan dalam hal branding dan feeling itu dua hal. Nanti paling tidak hal ini nanti akan kita dengar dari Mas Ananto seperti apa, sehingga paling tidak kita bisa, oh branding itu ini, oh selling seperti ini, oh ternyata branding, funnel, flywheel ada kesamaan dan ada kesimpulannya. Jadi teman-teman biasakan belajar mengambil gambar besarnya apa, intinya apa, ini didapatkan sehingga bisa diterapkan dalam bisnisnya teman-teman masing-masing. Gitu mungkin ya, Adila, saya sudah jam 8, saya sedikit memberikan pendahuluan, mudah-mudahan hari ini lancar dan saya please fokus sama Coach Ananto, apa yang disampaikan kita semuanya dengarkan sama-sama. Semoga semua mendapatkan manfaat. Terima kasih. Saya kembalikan pada Kak. Iya, barakallah. Memang terima kasih Coach atas waktunya sambil menunggu teman-teman, menunggu Coach Ananto. Coach Ananto ini kelihatannya turun menjadi listener, mungkin jaringan. Coach Ananto, mungkin saya sudah kirim nih. Kalau misalnya kesulitan, Coach Ananto bisa keluar dulu, nanti masuk lagi, atau saya ulang kembali. Coach Ananto bisa ambil mic-nya, Coach. Halo, Coach Ananto. Coach Edwin, sementara saya turunkan dulu dari co-host supaya Coach Ananto bisa menjadi host, siapa tahu bisa untuk bicara, Coach. Jazakallah khair, Coach. Ya, Coach Ananto, silakan diambil invite co-hostnya supaya bisa naik menjadi pembicara, Coach. Kadang-kadang karena jaringan agak sulit. Coach Edwin sudah saya kirim speakernya untuk bisa berbicara kembali. Baik, teman-teman, sambil menunggu Coach Ananto masih kesulitan jaringan, ataupun mungkin beliau sedang ada karena beliau akan live IG-nya mungkin. Coach Ananto, kembali saya coba invite, mudah-mudahan bisa mengambil mic-nya. Ya, Coach Ananto, kira-kira bisa mengambil, Coach? Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. I'm coming, oke. Diambil invite co-hostnya, Coach, supaya nanti bisa jadi host dan lebih lancar bicara mungkin. Jazakallah khair. Baiklah teman-teman, mungkin tadi sudah tidak sabar lagi menunggu pemaparan dari Coach Ananto, Coach Edwin, dan teman-teman semua. Mari sama-sama kita mendengarkan, menyimak dengan baik-baik supaya teman-teman bisa nanti silakan menyiapkan pertanyaan-pertanyaan, menyiapkan mungkin nanti ingin yang disampaikan, sehingga nanti pada saatnya bisa langsung menyampaikannya kepada Coach Ananto langsung. Insya Allah, Coach Ananto, silakan 20 menit ke depan, the stage is yours. Terima kasih Teh Dila, terima kasih Coach Edwin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, apa kabar semuanya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek sound ya, suara saya cukup jelas kah? Siap Coach. Ya, terima kasih. Oke, dalam waktu 20 menit ke depan, saya ingin berbagi kepada teman-teman di space-nya UMKM Twitter, dan juga saya live di IG saya. Kalau yang mau masuk ke IG saya boleh, Coach Edwin gitu ya, biar saya nggak sendirian. Malam hari ini, kalau mau masuk Coach Edwin, monggo silakan. Nanti saya masukin sini biar ada dua muka orang, satu orang ganteng Coach Edwin dan saya mantan orang ganteng, karena perbedaan generasi antara saya dengan Coach Edwin. Malam hari ini di space-nya Twitter kita juga
Coach Edwin, oke. Bagaimana if you Coach Edwin request, oke. I will invite Coach Edwin. Go live with Coach Edwin. Alright. Coach Ananto, Coach, suaranya apa? Coach Ananto, Tedija, suara saya kedengaran? Ada Teh, Dija dengar. Oke. Tedila. Ya, ya siap. Suara saya kedengaran ya. Coach Anantonya, Coach Ananto? Coach Ananto, suara di space-nya menghilang ya, Coach? Khadijah dengar suara Coach Ananto? Enggak Teh, nggak ada. Jadi dari pengalaman itulah Coach Ananto masih live di IG. Oke, siap. Coach ditunggu suaranya di space. Suaranya ditunggu di space. Suaranya ditunggu di space. Oke. Oke. Masuk suaranya? Siap. Oh, Alhamdulillah, kayaknya Coach. Alhamdulillah. ini Coach, ketika Coach Ananto di space berbicara, ini live-nya di IG-nya jam putar itu loh, gitu. Jadi sepertinya nggak bisa double ya. Gimana Coach? Kemungkinannya. Yang di IG-nya berhenti. Yang di IG-nya berhenti. Kalau bicara kalau gitu di sini. Kalau kita live di IG di space-nya nggak bisa Coach ya? Nah, begitu live di IG di space-nya berhenti begitu. Oke, kalau gitu kita kalahkan IG-nya dulu, kita fokus di space dulu. Siap, kita siap. balik pulang kampung ke space. Oke, kita ke space aja. Barakallah. Terima kasih, Coach. Terima kasih, Coach. Silakan, Coach. Di IG. Oke. Ternyata nggak bisa, harus pakai 2 handphone ya. Iya. Sekarang sudah bisa pakai dua. Kedengeran. Loud and clear. Kedengeran. Ya, Harus 2 ya. device, Coach. Ya. Enggak, Coach, cukup, Coach. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Coach. Oke. Mohon maaf teman-teman masih ya silakan. Oke. The stage is yours. Thank you. Jadi teman-teman, dari pengalaman saya selama lebih dari 20 total tahun ini udah 24 tahun ada di dunia marketing research. Dulu background saya adalah IC Nielsen, kemudian di advertising agency dengan Pak Sugiarto dari Hotel Advertising, dan ada YR, ada First Position, ada Pascom dan lain-lainnya lah, banyak lah gitu ya. Akhirnya kita membuat semacam sebenarnya kalau di dunia komunikasi atau marketing, di marketing, ya di dalamnya itu ada BFF, ada branding, ada funnel sama flywheel gitu ya. Kita ngomongin apa sih? Branding itu apa sih? Kalau branding versi internasional itu tujuannya itu adalah untuk reputasi, untuk brand equity, bukan ngomongin ke revenue gitu ya. Tapi kalau cara Indonesia, kita coba mengindonesiakan, apalagi kita ngomong sama UKM gitu ya, UMKM di seluruh Indonesia, branding itu ya kita sebut pakai 2 tujuan. Yang pertama adalah branding to selling, ya branding harus menjual, yang kedua branding to reputation. Aslinya branding itu membangun reputasi, ujungnya equity. Kalau kita bahasa Indonesia kan, atau kita Indonesia kan, branding ya tetap harus menjual gitu. Karena kalau sebulan, 2 bulan kita branding mulu, nggak ada sales, ya kita mau makan apa gitu kan. Jadi itulah kenapa melatar belakangi, kalau dulu saya di corporate, nggak pernah ngomong branding to selling gitu. Kita ngomongin reputasi terus gitu. Dengan reputasi itu kemudian baru selling gitu ya. Kalau di UMKM nggak bisa. Gimana branding, selling itu, branding to selling jalan, branding to reputation jalan. Nah, secara garis besar saya akan menjelaskan branding itu apa, funneling itu apa, flywheel itu apa. Jadi intinya adalah ini gabungan antara marketing sama bagaimana mendapatkan reach calon customer dan bagaimana mendelight customer. Jadi kalau di branding itu intinya itu ada 4, ada identity ya. Jadi identity itu apa? Ada brand name, ada logo, ada tagline. Nah, kalau lebih bagus lagi ada namanya CIM. Nah, CIM itu apa ya? Corporate Identity Manual.
Jadi benar-benar logonya ini taruhnya di mana, warnanya apa, nanti semuanya seragam, one look, one feel. Itu namanya identity. Ada value. Value, brand ini mengasih value apa kepada personanya, gitu ya. Value-nya apa? Apakah piece of life, apa slice of life, atau piece of mind, kayak gitu ya. Value-nya apa? Sering orang confuse dengan unique selling proposition dengan unique value proposition. Itu bedanya apa? Kalau unique selling proposition adalah keunggulan dari brand kita atau produk kita. Harganya murah, kualitasnya bagus, bisa dibeli di mana-mana, bisa tuh dapat dua, itu namanya selling proposition. Sesuatu yang beda antara kita dibanding kompetitor, itu namanya selling proposition. Tawaran penjualan yang berbeda. Tapi kalau value, apa brand ini memberikan value apa kepada customer? Value itu targetnya adalah customer. Selling USP itu targetnya adalah brand kita, yaitu value. Dan kemudian ada story, otomatis harus ada story. Ngomongin branding adalah ngomongin tentang kisah-kisah apa yang kita omongin. Apakah kisah tentang keunggulan produk atau tentang nilai manfaat ya. Kalau USP itu nilai manfaat yang dirasakan oleh customer kita ketika dia menggunakan produk kita. Itu namanya value-nya. Manfaatnya apa? Membuat mereka lebih ceria lagi, membuat hidup lebih berarti. Itu value, gitu ya. Nah, itu yang kemudian diceritakan. Dibikin narasi, dibikin copywriting, dibikin, kita sebut kalau metodologinya adalah multi persona copywriting. Copywritingnya itu per persona, itu per copywriting. Nah, kemudian baru dibikin konten, video, Canva, copywriting, artikel, dan sebagainya. That's the point. Gitu. Itu ngomongin branding. Jadi, branding yang lama-lama, yang bisa saya ngomong 3 jam, 4 jam, gitu ya. Apalagi kalau sama teman-teman universitas, kalau sama UMKM, gampang, 5 menit selesai. Branding adalah identitas, identity, unique selling proposition, atau kita sebut value proposition, story, sama konten. Nah, kemudian di funnel, yang kedua funnel itu apa? Itu corong. Corong bagaimana kita mengenalkan brand kita kepada calon customer. Makanya di situ ada funnel bawah, funnel bawah atas, funnel tengah, funnel bawah. Nah, funnel atas itu orang yang nggak tahu targetnya. Supaya kita bikin konten, akhirnya orang tahu ada nama brand kita, ada logo kita. Gitu ya. Jadi kita buka selebar-lebarnya, gitu ya, funnel atas. Baik yang berbayar ataupun yang organik, gitu ya. Baik yang berbayar ataupun yang organik. Tujuannya adalah supaya orang tahu. Orang nggak tahu jadi tahu, gitu ya. Nah, itu funnel atas. Yang kita sebut dengan mendatangkan traffic. Nah, kalau dulu namanya reach and frequency. Berapa orang yang dijangkau dan berapa banyak orang yang frekuensi. Melihat brand kita sekali, 2 kali. Berapa kali? Yaitu namanya traffic. Dulu reach and frequency. Nah, di funnel tengah, itu mereka udah tahu. Tetapi belum beli. Nah, karena udah belum tahu, udah belum beli, makanya kita harus edukasi. Harus kita edukasi, harus ada bisa kasih testimoni, harus kita kasih edukasi, testimoni, kemudian hal-hal yang membuat mereka unboxing, kayak gitu ya. Oh, ternyata penggunaan produk ini, oh ternyata ada value-nya, oh ternyata ada selling proposition-nya, itu ada di funnel tengah. Baru kemudian terakhir, ini udah mau beli banget sih, tapi masih, aduh, gimana ya, bisa free ongkir nggak ya? Bisa COD nggak ya? Nah, itu di funnel bawah. Udah pengen beli, tapi masih ada tapi. Gimana membuat mereka transfer? Sehari itu 2, hari itu juga. Makanya di funnel bawah itu, beli sekarang juga, Senin harga naik. Itu funnel bawah, gitu ya. Itu udah di level konversi. Nah, setelah konversi, ini jadi pembeli nih, ya kan? Jadi pembeli. Nah, itulah gunanya flywheel. Mengconvert pembeli menjadi pelanggan, ya. Pembeli, ya, kalau kita UMKM biasanya kita sibuk mencari pembeli, ya, bukan menciptakan pelanggan. Pembeli itu apa? Orang yang belum tahu kemudian beli, orang yang baru beli produk kita baru sekali. Sedangkan di dalam bisnis adalah bagaimana kita menciptakan pelanggan. Orang yang beli itu besok beli lagi, minggu depan beli lagi, itu pelanggan, gitu ya. Nah, makanya untuk mengubah pembeli menjadi pelanggan, kita perlu flywheel. Kita rubah orang yang beli tadi menjadi senang, akhirnya beli lagi. Setelah beli lagi apa? Kita delight mereka, kita puaskan mereka dengan macam-macam. Di 1 dapat 2, kasih bonus, kasih ini, kasih ini. Akhirnya apa? Dia ngajak-ngajak teman dia, referral, mengajak-ngajak teman dia. Akhirnya dia melakukan kegiatan marketing. Mereka melakukan kegiatan selling. Kalau ada yang salah-salah, ada yang nyerang brand kita, dia yang belain. Jadi advokat kita. Nah, itu dalam rangka apa? Karena dia udah sangat senang sekali sama produk kita. Karena dia udah senang sekali, udah delight. Kita udah berhasil mendelight, membuat mereka senang, akhirnya mereka jadi brand evangelist. Brand evangelist itu kayak apa ya? Kalau brand ambassador kan kita bayar. Nah, brand evangelist itu dia
berceramah tentang brand kita tapi nggak dibayar. Nah, itu kalau di teori brandingnya begitu. Dia menjadi penceramah brand kita, ngejualin brand kita ke teman-teman dia, ke orang lain tanpa dibayar. Itu konsep dasar dari BFF, branding, funnel, dan flywheel. Branding, corong, dan roda gila. Nah, jadi kalau secara garis besar, di sini saya tentang itu gitu ya. Bagaimana kita membangun cerita, bagaimana kita, kalau intinya lagi, core of the core-nya, itu saya selalu menyederhanakan gitu ya, kecuali kalau saya ngomong sama profesor kemarin dengan profesor di Jogja sama dokter-dokter, saya puter-puterin pakai bahasa Inggris, pakai bahasa. Kalau di UKM enggak, saya bikin as simple as possible, keep it short and simple. Intinya kalau di UKM, BFF kita Coach Ananto, Assalamualaikum. Coach Ananto, suaranya hilang, Coach. Sepertinya jaringan, mungkin beliau ada mengalami jaringan yang agak sedikit kurang stabil sepertinya. Coach, monitor Coach. Coach Ananto? Sudah punya tim dan sebagainya itu ya. Kira-kira gitu kalau dari saya, nanti saya tinggal tambahin aja. Mas, kalau misalkan produk saya adalah service atau jasa, berarti yang di branding apanya? Yang di branding corporate-nya, gitu ya. Nama usahanya, gitu ya. Mas, saya punya toko, barangnya macam-macam. Ya, berarti yang di branding corporate-nya atau tokonya, gitu ya. Jadi branding itu secara garis besar itu ada 3 ya. Personal branding, si owner-nya, product branding yang kita jual, gitu ya. Yang ketiga, corporate branding atau toko branding. Nah, itu corporate-nya atau tokonya. Itu contohnya, gitu ya. Yang paling penting lagi dari branding adalah eksekusi. Eksekusi yang brutal. Eksekusi apa? Bikin konten. Kan kalau strategi itu kan 2 jam, sehari, 2 hari itu selesai. Tapi eksekusi itu a never ending execution. Karena apa? Sehari bikin 3 video di TikTok, bikin 3 konten di IG, kemudian IG live, kemudian Facebooknya juga gitu ya, marketplace-nya juga diupdate, live di Shopee, live di Tokped. Nah, eksekusi itu yang membuat proses branding kita itu berjalan gitu ya. Eksekusi. Jadi branding BFF itu strateginya 10% aja, 90% ada di eksekusi. Eksekusinya makanya kalau saya sama tim saya gitu ya, ada beberapa usaha kita ya, itu kita ngomongin, oke, besok bikin video apa, oke, besok bikin Canva apa, oke, besok bikin copywriting apa, bikin infografis apa, itu yang kita diskusikan. Mas, besok kita syuting ini ya, oke siap, besok kita syuting ini nih, oke siap, mana storyboardnya, mana storyline-nya, selalu ngomongin konten gitu ya, selalu ngomongin konten aja, untuk ke seminggu, 2 minggu, 3 minggu, karena dari situlah kita dapat traffic gitu kan, konten yang organik dapat traffic, apalagi kita iklanin. Dari traffic itu ada yang nanya-nanya, udahlah, supaya nggak ribet, tembak ke messengernya Facebook atau IG, atau tembak ke WA, supaya kita dapat database gitu ya. Pakai Facebook Ad-nya tadi, dari WA itu kemudian closing. Nah, as simple as that, kita membahasakan branding, funnel, sama flywheel. Nah, setelah kita punya dapat nomor WA 1000, 2000, barulah setiap Jumat kita sapa, Assalamualaikum Bapak Ibu, jangan lupa hari Jumat, Assalamualaikum Kakak Teteh, hari ini hari Senin, ya, kayak gitu. Mari kita awali dengan minggu ini dengan kayak gitu. CRM nanti menyapa, ujung-ujungnya adalah upselling sama cross selling. Kasih diskon, kasih apa gitu. Karena apa? Harta karun kita di digital adalah nomor WA. Sebagai UKM ya, kalau kita punya produk. Bagaimana kita berkomunikasi lewat WA? Pribadi ya, WA-nya pribadi. Bukan taruh di grup terus kemudian di-blast, enggak. Pribadi. Assalamualaikum Mas Ananto, gimana pesanannya, gimana servis AC-nya, gitu. Seperti itu ditanya lagi setiap minggu atau setiap bulan gitu ya. Setiap minggu kalau bisa seminggu sekali lah. Kalau saya tiap hari juga empat juga gitu, nanti kita di blok nomornya. Jadi itu teman-teman core of the core. Jadi kita bikin, ternyata branding itu sederhana ya, sederhana. Ujungnya branding itu bikin konten gitu ya. Mau workshop sehari, 2 hari, 3 hari, atau sebulan, atau ngambil S1 branding di Prasetya Mulia, S1 gitu ya, ujung-ujungnya bikin konten, gitu ya, bikin konten. Nah, membuat konten inilah kita harus tahu dasarnya. Bikin konten itu dasarnya adalah multi persona copywriting. Jadi misalkan ada satu orang nih, contoh multi persona copywriting. Ada satu produk, namanya produk apa ya?
fashion muslim deh yang mainstream gitu ya. Kan begitu ada fashion muslim ini, nanti ada 2 persona, paling nggak ada 3 persona lah. Satu, mbak-mbak, ibu-ibu muda yang ingin membeli baju muslim untuk dirinya sendiri. Copywritingnya apa? Ya. Lagi kemudian mbak-mbak ini juga, tetapi ingin membelikan buat adiknya. Copywritingnya apa? Beda lagi. Terus mas-mas atau suaminya yang pengen membelikan baju muslim ini buat istrinya, sama adik perempuannya. Itu copywritingnya beda. Nah itulah konten-konten itu yang kita harus banyak varian aset. Harus banyak varian konten. Nggak bisa one content for all, itu jadul. Itu zamannya iklan TV, karena mahal. Satu konten 30 detik untuk semua orang. Kalau sekarang udah nggak bisa. Di zaman digital, one persona, one content. One persona, one content. That's the point. Makanya kemudian kalau kita ngelihat, misalkan nih, mau bikin konten di Facebook, sama IG, sama TikTok, ya otomatis beda lah, gitu ya. Walaupun sama-sama baju muslim gitu ya. Kalau untuk di Facebook berarti siapa? Oh ya berarti untuk orang-orang yang jemaahnya Mama Dede nih, yang udah tua-tua nih, 40 tahun ke atas gitu ya. Tapi kalau di IG lebih muda, Mama muda. Di TikTok mungkin anak muda yang belum nikah. Contohnya begitu. Jadi branding adalah tentang bagaimana kita eksekusi brutal membuat konten. Nah konten itu kemudian dijadikan di-upload, jadi traffic organik. Ada yang bagus, 30 detik atau 15 detik, yang kemudian desainnya bagus, kita iklankan lewat Facebook. Mulailah berikan Facebook walaupun cuma 15.000 per hari. Ya, selama seminggu, 2 minggu. Oh, ternyata banyak nomor WA yang masuk ya. Nomor WA yang masuk, wah inilah calon customer. Perlu CS. Kita bisa powerful closing gitu ya, gimana kita menyusun kata-kata, bagaimana kita menawarkan sesuatu yang bagus di CS-nya itu. Kita bikin kayak template-nya jawabannya. Karena biasanya jawabannya itu standar pertanyaan standar-standar gitu ketika closing. Jadi sekali lagi kesimpulannya, branding, funnel sama flywheel ada sebuah proses yang sangat sederhana, bisa dipraktekkan sama teman-teman semua, apalagi UMKM. Nanti fokusnya di 3 hal. Rajin bikin konten, rajin mendatangkan traffic, dan rajin untuk cuan, untuk closing tiap hari. Itu intinya Teh Dila, aku Catwin, nanti kita sambung lagi di Tanya Jawab. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Singkat, padat, dan luar biasa isinya. Masya Allah. Teman-teman sekalian, kebetulan sekali ini masih banyak sisa waktu. Kita masih baru jam 20.23, jadi masih ada sekitar 45 menit ke depan kita masih bisa berbincang-bincang. Mari kita sama-sama memanfaatkan. Silakan untuk request mic kepada saya karena kebetulan Teh Dija agak sedikit kesulitan di jaringan. Mungkin silakan ada yang mau bertanya untuk segera langsung menyampaikan kepada Coach Ananto. Baik Coach Ananto, ini kebetulan ini ada Bang Zaki dari owner Sari Raus yang sudah pegang speakernya. Mungkin ada yang ingin disampaikan. Silakan Bang Owner, the stage is yours. Terima kasih, host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf, lagi hujan. Ini suaranya belum nyampe. Ya, sama di sini. Belum nyampe rumah, lagi sambil jalan, sambil dengerin space. Terus mampir dulu lah di tempat ngopi dulu. Ini kok ada yang mau saya tanyakan. Bagaimana strategi saya untuk memasak, untuk ini ya, untuk promo ya, untuk promo produk saya yang izinnya itu baru PIRT. Sedangkan untuk izin PIRT itu tidak boleh mencantumkan khasiat atau kegunaan di dalam label, seperti itu. Strateginya seperti apa? Terus apakah saya harus bikin konten manfaat atau kegunaan itu di video atau di foto apa seperti apa? Mohon pencerahannya, Coach. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini, kalau teman-teman usahanya itu masih kategori mikro dan kecil, dan masih ya relatif masih kecil, baru di Facebook saja atau di IG saja atau di TikTok aja, saya pikir nggak apa-apa untuk ngomongin tentang keunggulan produk itu gitu. Kecuali kalau nanti sudah fabrikasi, udah terkenal, baru diurus. Gimana pun juga kita harus compliance, punya izin PIRT, halal POM, BP POM, kemudian halal MUI gitu. Tapi kalau kita belum punya budget untuk mengurusnya itu, ya kita sebut dengan gerilya. Kita tetap aja gerilya lewat sosial media. Saya pikir selama
belum terlalu besar, itu belum terlalu bisa, masih oke-oke aja lah gitu lah. Tidak masalah. Yang penting kita punya apa sih keunggulan produk kita. Gitu. Keunggulan produk kita dari sisi apakah rasanya, apakah bentuknya, apakah bahan dasarnya, apakah harganya, apakah apa, itu banyak keunggulan produk kita, unique selling proposition. Nah, setelah orang memakai produk kita, orang itu dapat value apa? Kira-kira apa yang coach kedatangan Om Andro. Silakan Om. Kira-kira apa yang membuat mereka kemudian mempunyai value gitu, mempunyai value apa yang mereka rasakan gitu ya? Value apa yang mereka rasakan ketika dia sudah memakai produk kita? Jadi untuk sementara kalau saya bisa merekomendasikan ke Bang Jaki adalah bikin konten yang banyak, Bang. Artinya konten yang konsisten lah, sehari 3 konten di Facebook, di IG sama di TikTok. Bisa video, bisa Canva, bisa banner, bisa copywriting. Itu aja dulu. Nanti begitu konten itu ada, sebenarnya saya nggak pengen menjawab kalau itu PIRT gimana, halal POM itu gimana gitu, karena bagi saya gitu, kalau saya sendiri kalau ngomong sama UMKM, udah yang penting sales aja dulu gitu loh. Gitu. Kalau, nanti kalau ada mohon maaf, kalau untuk PIRT sama halal sudah ada itu Pak. Cuman kalau untuk pencantuman khasiat itu kalau izinnya baru PIRT kan tidak boleh di label seperti itu. Oke, kalau di label belum boleh nggak apa-apa. Nanti kita ngomongnya di konten aja, di bannernya atau di videonya atau di captionnya, gitu. Gitu Bang Jaki. Jadi kalau di label emang nggak boleh ya udah nggak usah gitu ya. Nanti kita ngomong di tools komunikasinya, video, bannernya itu baru kita ngomongin di situ. Iya. Gitu Bang Jaki. Iya, Kang Jaki, terima kasih. Masih ada yang disampaikan? Udah, ya, baik. cukup, terima kasih. Baik, terima kasih. Siap. Jazakallah khair, mewakili banyak pertanyaan dari teman-teman pastinya, Coach. Silakan, teman-teman ada yang mau naik menjadi speaker kembali? Silakan, saya tunggu. Seperti biasa teman-teman ini kadang-kadang malu-malu Coach untuk menyampaikan, tapi sebetulnya padahal mungkin setidaknya kalau saya rasa seperti ini teman-teman sahabat-sahabat, satu pertanyaan adalah ilmu buat semua orang gitu. Jadi saya rasa pasti pertanyaan itu adalah mewakili pertanyaan dari sahabat-sahabat yang lain. Begitu kali Coach Ananto ya. Sambil menunggu teman-teman bertanya, mungkin Coach ada yang ingin ditambahkan? Nanti saya sambil invite teman-teman untuk bicara ke atas. Silakan Coach. Oke, intinya sih teman-teman gini, kalau ini ini boleh mohon izin ya, ini teman-teman sebagian besar UMKM ya? Semua, rata-rata UMKM Coach. Jadi di sini alhamdulillah syukur memang kita tergabung dalam rata-rata saya perhatikan akun-akun di bawah ini akun-akun yang setiap hari rajin untuk mendengarkan materi-materi di sini dan semua mempunyai usaha akun UMKM, insya Allah. Oke. Ya kalau kita teman-teman kita masuk UMKM, kita target utama ini menurut saya pengalaman saya mendampingi UMKM di beberapa komunitas bisnis kayak Genpro, TDA dan sebagainya gitu. Gimana kita selesai dari jalur mikro masuk ke kecil. Ya. Kalau saya sederhanakannya, gimana sehari kita minimal punya omset 3 juta gitu. Gitu ya. Gimana kita sehari punya omset 3 juta. Jangan 1 juta. Kalau 1 juta itu jatuhnya kita masih kecil, benar ya? Kalau omset 1 juta itu sehari itu masih mikro. Bagaimana sehari kita bisa dapat omset paling nggak 5-10 juta? Itu dulu kalau teman-teman UKM, gitu ya. Makanya brandingnya itu fokus di selling gitu ya. Yang ada di otak kita gitu ya. Closing gitu. Pagi closing berapa, siang closing berapa, sore closing berapa, malam closing berapa. Itu kalau kita UMKM ya. UMKM yang itu tadi, kalau misalkan revenue kita itu masih 10 juta, 20 juta gitu ya. Kalau sehari itu udah 30 juta, barulah oke kita ngomongin, oke deh kita mau bikin yang bagus, kita bangun tim gitu. Nah karena saya dulu kan pernah jadi pengurus di komunitas tangan di atas ya, sama Coach Advin juga kalau nggak salah, ya, pada zaman itu gitu ya. Salah satu masalah utama di UMKM itu adalah nomor 1 adalah sales, nomor 2 adalah selling, nomor 3 adalah revenue gitu. Jadi kita fokus di situ dulu. Kegiatan branding kita adalah dalam rangka untuk mendatangkan omset. Kegiatan personal branding kita ingin tampil, kita ngomongin omset juga gitu. Jadi benar-benar fokus iya ya. Ini saya mau jual kepada siapa lagi nih? Kita mau siapa lagi yang diharapkan membeli saya gitu.
gimana saya mengakuisisi customer nih, gitu. Selalu gitu. Jadi kalau belajar dari Kang Dewa Eka Prayoga gitu ya, yang memang Dewa Selling gitu ya, sebagai UMKM kita harus fokus dulu di selling. Masalah brandingnya oke, brandingnya tetap jalan, tapi bagaimana branding to selling? Makanya kita bikin istilah namanya branding to selling, BTS gitu. Karena apa? Selling itu yang membuat kita happy. Kalau branding terus tapi 3 hari nggak selling, wah itu pusing kita gitu kan. Pusing kita gitu. Jadi benar-benar kalau kita mau bikin materi apapun, ujung-ujungnya adalah jangan lupa yang mau order ke WA ini ya. Gitu. Jangan lupa barangnya terbatas ya, hanya 20 piece ya gitu. Jadi selalu mindset growth hack-nya gitu ya. Growth hack mindset-nya adalah tentang bagaimana kita mengejar omset gitu. Mengejar omset itu penting banget. Gitu. Karena biasanya kita ke distract, pengen eksis lah gitu ya, pengen komentari inilah, pengen komentari itulah, akhirnya 9 jam waktu kita. Jadi menurut survei orang Indonesia itu seharinya itu online itu 8 jam 52 menit ya, kita buletin jadi 9 jam. 9 jam kita online itu benar-benar sebagian besar kita ngomonginnya bagaimana mendatangkan omset. Mendatangkan omset itu gimana? Ya melalui branding dengan konten-konten tadi. Jadi kita sibukkan, selain kita ngurusin produksi, gitu, kita juga ngurusin marketing. Marketing atau branding itu ya bikin konten tadi, gitu ya. Bikin foto, bikin video, bikin live, gitu ya. Live-nya rutin, gitu. Jadi seperti itu. Supaya apa? Yaitu tadi cara kita mendatangkan traffic yang organik. Konsisten bikin konten terus gitu. Capek gitu. Tapi kalau ada omsetnya kan seneng. Gitu teh kira-kira teh kalau kita pengen kasih rekomendasi ke teman-teman UMKM. Siap, Coach. Ini ada masukan nih, Coach, di DM saya. Katanya agak kedodoran ngedengerinnya. Speednya mungkin, Coach. Speednya mohon diperlambat, Coach. Karena sahabat-sahabat jadi kebingungan. Mungkin luar biasa yang ini disampaikan. Tapi ada beberapa sahabat-sahabat yang merasa speednya Coach agak sedikit di-slow sedikit, Coach. Melambat, melandai sedikit. Mungkin insya Allah. Ini ada satu pertanyaan sebelum. Ini mungkin udah 50 km. Ini tadi udah full. Ini tadi 120 km kayaknya ya, Coach ya. Kebetulan di sini ada yang sudah pegang mic, Coach. Biasa iya. Soalnya biasa kecepatan. Iya, betul. Silakan. Ya, mohon maaf, Coach. Jadi mungkin sahabat-sahabat meminta untuk Coach speed-nya agak diperlambat. Pelan-pelan ya, harus santai ya. Siap. 50 km per jam ya. Oke, siap. Kita masih punya waktu sekitar 40 menit ke depan, Coach. Jadi agak diperlambat mungkin. Ini ada sahabat kita yang sudah pegang speaker, Kang Bagor Brebes. Mungkin mohon maaf, saya lihat akunnya. Mungkin dipersilakan untuk menyampaikan. Silakan, the stage is yours. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. alhamdulillah bisa ketemu di sini ya. Saya juga alhamdulillah udah ya bisa kenalan juga meskipun lewat dunia maya seperti ini. Yang beberapa ingin saya tanyakan, jenis produknya kan boleh dibilang ya selain kita berkompetisi dengan produk lain yang mungkin fungsinya atau kegunaannya sama, kan mungkin si jenis produknya juga sama ya. Contoh lah kayak bawang goreng ini kan juga banyak dengan bermacam-macam merah gitu kan. Kira-kira strategi yang ini apa gitu, Coach? Ya yang istilahnya lebih nendang lah. Apa benar-benar kita harus istilahnya banting harga atau gimana? Itu satu. Yang kedua, misalkan dalam kita beriklan itu ya karena kita juga keterbatasan dana ya, nggak mungkin pasang iklan yang berbayar terus di Facebook. Itu untuk saat ini media apa yang paling tepat kira-kira yang untuk pas model di UMKM lah, tidak hanya di bawang goreng, istilahnya secara umum kira-kira yang pas itu untuk media iklannya di seperti apa? Terima kasih, Coach. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saya jawab ya Teh ya. Yang pertama strateginya gimana? Kalau kita UMKM itu kita jangan mikirin kompetitor lah. Kita pikirin produk kita. Dan paling penting adalah kita pikirin calon pelanggan kita siapa. Gitu ya. Jadi kalau kita udah mikirin calon pelanggan kita itu siapa, itu kita udah masuk ke wilayah branding dan marketing. Karena marketing itu adalah think the market, ya. Marketing, think the market, mikirin calon customer kita.
siapa calon customer kita, dia kapan punya duit, kira-kira dia kontennya apa yang disukain gitu ya. Jadi kalau strategi harga itu strategi terakhir, Mas. Strategi terakhir ketika kita tidak ada yang bisa dilakukan lagi. Udah banting harga. Itu kalau udah nggak, udah mentok lah gitu lah. Aku ngomongnya pelan-pelan ya. Kalau aku ngomong pelan-pelan harus sambil ngupas. Iya, Coach. Ya, jadi Melandai, harus, Coach, melandai. jadi harus pelan-pelan, harus pelan-pelan. Ya. Harus memahami sesuai dengan petunjuk Bapak Presiden Lukoya Harmoko. Jadi gini, jadi intinya adalah bagaimana produk kita itu, jadi gini, salah satu kelemahan UKM, kayak tadi Mas yang dari Brebes itu, kita jarang sekali memahami apa maunya customer kita. Kita terlalu fokus kepada produk kita, gitu ya. Gitu ya. Kita terlalu fokus kepada keunggulan produk kita. Begitu kita diserang sama kompetitor, akhirnya kita banting harga, price war, nah itu udah jamak. Karena apa? Karena dia tidak menemukan buyer persona atau market yang mereka ingin membeli si bawang goreng ini gitu. Makanya perusahaan-perusahaan besar itu dia menginvestasikan, makanya ada marketing manager, marketing director. Itu tujuannya adalah membuka pasar-pasar baru. Siapa sih orang yang diharapkan membeli produk saya gitu? Mendekati mereka dengan iklan. Iklan itu kan konten zaman sekarang. Kemudian ngobrol sama mereka lewat survei, lewat FGD, focus group discussion. Dan itu biayanya mahal gitu loh, mendekati customer gitu. Nah, itulah kegiatan marketing. Jadi marketing itu awalnya adalah consumer insight gitu ya. Jadi kalau misalkan Masnya gitu ya, ngobrollah dengan seluruh customer besar Masnya tadi. Mereka pengennya apa? Gitu ya. Pengennya apa? Kalau bikin konten mereka sukanya apa? Kalau bikin jingle lagu itu bagusnya Indonesia atau lagu dangdut gitu ya. Benar-benar itu voice of the customer. Suara konsumen. Mereka needs-nya apa, wants-nya apa, pains-nya apa. Dia punya masalah apa yang ingin kita selesaikan dengan Brambang tadi? Dia punya kebutuhan apa? Dia punya keinginan apa? Dari tiga ini aja kita udah harus memakai bahasa yang berbeda. Kalau masalah, berarti kita harus datang sebagai dokter. Kalau dia hanya dia butuh, ya kita datang sebagai orang yang dicintainya. Kalau hanya kepengen doang, ya kita datang sebagai orang yang ingin goda-godain dia. Itu contohnya seperti itu. Jadi strateginya apa? Strategi itu berasal dari consumer insight, gitu ya. Mohon maaf saya tidak bisa memberikan jawaban detail karena pengalaman mengajarkan kepada saya, ketika saya membuat strategi itu sudah ada data, need, want, sama pain, masalah, kebutuhan, dan keinginan dari customer, dari consumer kita. Jadi strategi itu datang dari customer, dari consumer, bukan dari kita, bukan dari produk. Kalau dari produk, bikin produk strategi mudah banget. Bikin packagingnya yang bagus, bikin gramasinya yang bagus, harganya di diskon 30%. Itu mudah banget. Tapi bagaimana strategi untuk mendapatkan customer supaya beli produk kita? That's what we call branding, funneling, dan flywheel. Itulah marketing, itulah digital marketing. Gitu Mas siapa tadi? Mas Jaki ya? Andi. Mas Kang, ya Mas Andi. Oh, Andi. Sandi. Gitu. Jadi kalau sebagai UMKM, sering-seringlah mendapat feedback dari customer. Itu mahal sekali harganya. Wah ini bagus, oh ini kurang ini. Bagusnya apa? Mahalnya di mana? Mahal ketika dia bisa menunjukkan kekurangan kita. Kalau hanya muji-muji, udah alhamdulillah selesai. Nggak usah kita bangga-bangga. Ya. Karena kalau dia muji-muji, kalau dia beli lagi, bagus. Kalau muji-muji sekali, habis nggak beli, oh ini ada masalah. Justru daftar masalah itu yang membuat kita terus berkembang. Terus kita bertumbuh. Gitu, Bapak, Mas. Oke. Mas Andi. Iya. Kalau bicara media sebetulnya yang paling pas apa ya, Coach, saat ini? Nah, media. Media itu perlu platform maksudnya ya. Platformnya perlunya apa? Bisanya apa? Apakah Facebook, apakah IG, apa TikTok, atau YouTube gitu. Sekali lagi, kembali ke buyer persona. Siapa sih calon customer kita? Customer kita itu banyak kan pakai apa sih? Pakai Facebook kah, pakai IG kah, atau pakai TikTok kah? Saya kasih contoh. Sebelum pandemi, saya punya perusahaan travel agent. Perusahaan travel agent,
Turki, Dubai, Korea dan sebagainya. Kalau travel agent yang harganya minimal 20 juta satu orang ke Turki gitu ya pada zaman itu. Terus dia pergi berdua, bertiga, berarti harus punya budget minimal 60 juta, pesangu-sangu 100 juta. Kira-kira kalau mereka itu udah umurnya berapa yang punya duit segitu? Gitu ya. Itu sekali survei. Yang punya uang 60 juta pengen jalan-jalan ke Turki, kira-kira umurnya berapa? Apa 20 tahun, apa 30 tahun, atau 40 tahun? Survei kami mengatakan minimal mereka umurnya 40 tahun ke atas. Ketika umur 40 tahun ke atas, mereka akhirnya pakai sosial media apa? Survei membuktikan sebagian besar memakai, pertama adalah Facebook, kedua baru Instagram. Nah, akhirnya Facebook dan Instagram itulah yang kita pakai. Gitu ya. Jadi sosial media itu, atau platform apa yang kita pakai, tergantung customer kita banyak tawafnya di mana. Apakah di Twitter, apakah di Facebook, apakah di IG. Kalau sekarang pilihannya cuma 3 ya. Apakah di Facebook, atau di IG, atau di TikTok. Simple gitu ya. Tergantung mereka, umurnya berapa, tinggalnya di mana, terus pendidikannya apa, gitu. Oke, Itu contohnya ya. Ya, terima kasih masukannya. Oke. Ya, mudah-mudahan semua sukses ya, Coach. Amin. Allahumma amin. Nah, ini seperti ini Coach Ananto, Coach Aswin, pertanyaan dari Bang Rudi ini pasti sebetulnya juga pertanyaan bagi banyak teman-teman sahabat-sahabat di bawah ya Coach. Terima kasih Coach. Mudah-mudahan banyak sahabat-sahabat yang mendapatkan jawaban yang seperti yang diperlukan. Coach Ananto, sebelum saya lempar kepada Coach, ada peserta teman-teman di bawah ini, Bang Lutfi. Ada satu pertanyaan melalui DM karena beliau agak kesulitan untuk menjadi speaker dari Sidolapak Coach di bawah. Pertanyaannya adalah tetap melandai ya Coach katanya. Alhamdulillah, jadi mereka bilang akhirnya paham. Baik Coach. Baik Coach, pertanyaannya adalah bagaimana cara ketika kita merasa sudah salah pilih nama padahal brand sudah mulai dikenal Coach? Apakah segera ganti atau nunggu ketika sudah mapan atau secepatnya ganti? Pertanyaan dari akun Sidolapak di bawah Coach. Silakan Coach. Oke, sebenarnya gini. Kalau nama sudah nama brand, logo, brand name sama logo itu sudah ada. Ukurannya itu sebenarnya bukan salah atau tidak salah. Ukurannya itu adalah sudah menghasilkan atau belum. Menghasilkannya itu besar atau biasa aja atau malah sedikit. Kalau menghasilkannya itu lumayan dan gede, ya udah nggak usah dirubah. Tapi karena ternyata menghasilnya kecil nih, nah itu udah bisa pasti, udah deh rubah aja deh, nggak apa-apa deh. Gitu. Jadi ukurannya bukan udah bagus atau nggak bagus. Jadi ukuran bagusnya adalah sudah menghasilkan sedang atau besar. Kalau sedang atau besar, lanjutkan, gaspol. Gitu. Tapi udah dicoba ini, tapi hasilnya tetap kecil, udah. Bahasa saya itu bunuh aja. Gitu. Bikin yang baru lagi. Atau aduh sayang nih gitu, sudah ada marketnya, ya udah dibikin itu aja. Jadi saya ingin cerita ini ada yang bagus dulu ya, sebelum ada pandemi itu ada 3 brand yang melayani brand buat nenek gue, namanya Safira. Safira itu buat nenek-nenek, buat orang-orang tua lah 50 tahun ke atas. Anak mudanya pakai Zoya atau Rabani. Jadi Zoya itu jadi si siapa? Terus anak yang ABG-nya pakai Elzata. Itu masih satu perusahaan tuh. Safira, Zoya, Elzata. Itu masih satu perusahaan, walaupun beda PT ya. Safira ini, tahu ya Safira itu yang di Bandung ya Teh ya? Iya, Itu nggak pernah. Omsetnya nggak pernah naik tiap tahun. Tapi mau dibunuh udah ada marketnya tersendiri. Jadi yang belanja di Safira itu rombongan istri Bupati Trenggalek bersama ibu-ibu ketua Dharma Wanita, wakil ketua DPRD, yang ibu-ibu satu bus gitu ya. Rombongan di situ, satu orang belanjanya 10 juta gitu. Itu ada rombongan 20 orang, 10 juta kali 20, sekali belanja mereka 2 miliar. Tapi nggak gede gitu ya, ya hanya mereka saja gitu. Karena orang umum ketika ngomong, Safira sih, Teh Dila tinggal di Bandung Teh? Pernah tinggal di Bandung, sekitar, Safira itu yang di Buah Batu. Pernah, ya. Betul. Yes. Siap. Pernah beli ke sana nggak? Alhamdulillah pernah. Ya pernah ya, pada zaman itu gitu ya. Pada zaman itu ya. Itu bagi orang yang kelas atas dan tua gitu ya.
Pokoknya Luka Safira atau oke. Tapi itu brand nggak bisa digedein, gitu ya. Apakah ada yang salah? Enggak. Brandnya emang udah menua gitu ya. Sudah menua dan dia tidak bisa lagi diremajakan, tidak lagi bisa direjuvenasi. Akhirnya mereka bikin brand baru, Zoya. Timnya beda, targetnya beda, gayanya beda, desainnya beda. Nah, kalau misalkan tadi pertanyaan dari yang di DM tadi ke Teh Dila adalah gimana ya kalau ternyata Mas udah tidak menghasilkan, daripada capek-capek udah bunuh aja. Karena di bisnis ini benar-benar bukan kayak membesarkan bisnis atau membesarkan brand, itu beda dengan membesarkan anak. Kalau membesarkan anak itu kan anak kandung gitu ya, hanya titipan dari Allah gitu ya. Jadi ya mau berguna nggak berguna tetap anak kita. Tapi kalau brand, kalau dia tidak menghasilkan, udah langsung bunuh aja, bikin yang baru gitu. Itu versi radikalnya seperti itu. Atau yang cara kedua ya ekspansi, biarkan dia berjalan seperti itu, kemudian kita bikin lini brand baru seperti si Safira bikin Zoya, terus ada yang bawah-bawahnya lagi lah ya, yang level bawah. Kira-kira begitu Teh. Iya. Dan Bahasanya agak serem-serem dikit gitu ya, Coach. Bunuh aja gitu, Coach. ya, Tapi intinya adalah mungkin di bisnis itu seperti itu. Kalau mungkin yang saya tangkap ketika kita melihat bahwa itu sebuah tidak akan membuat kemajuan lebih besar lagi, mungkin lebih baik beralih segera mungkin. Begitu kali ya, Coach? betul sekali. Iya, mudah-mudahan Bang Sidolapak di bawah sudah terangkum pertanyaannya. Nanti kalau misalnya ada kekurangan, silakan DM saya kembali. Baik, Coach, izin di bawah ada akun Lutfi Bandung, mungkin BDG itu Bandung sepertinya. Dipersilakan kepada Maaf, mic akun. saya matiin aja Teh, barangkali ada yang perlu Tidak, minta masih naik banyak. lagi. Masih banyak, Ya, masih matiin banyak aja insya punya Allah. saya. Tidak apa-apa, masih banyak. Jadi insya Allah Bang Lutfi Bandung, BDG itu Bandung mungkin yang saya tangkap. Silakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Bang Lutfi, the stage is yours. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bergerak bukan memproduksi ya, tapi saya mempunyai toko herbal, tapi itu bukan suatu toko. Saya buat seperti supermarket dari Herbarmat gitu ya. Saya pemasaran melalui apa ya, toko mungkin online ya, dari Tokopedia, Shopee, Bukalapak. Nah, untuk Facebook dan Instagram saya itu belum masuk itu, hanya pengenalan saja. Saya punya dukaan kok di Facebook ini hanya traffic tanya jawab aja ya, bukan suatu tadi yang coach bilang belum ada closing untuk saya gitu lah. Jadi saya untuk Facebook saya nggak fokus sekali. Terus yang kedua, apakah perlu saya untuk membuat suatu website ya khusus untuk brand nama toko saya dan produk-produk saya? Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Coach. Kang Lutfi Bandung ya. Betul. Oke. Kalau Akang tanya apakah saya perlu bikin website untuk jualan atas nama toko saya, jawaban saya jelas dan terang dan radikal, harus. Kenapa? Karena dengan kita punya website, kita bisa mengumpulkan database siapa-siapa yang berbelanja di toko herbal online-nya Kang Lutfi, di toko online kita. Karena kalau kita dapatkan pembeli dari Shopee, Tokopedia, dan Bukalapak, Blibli, kita nggak pernah tahu siapa yang beli sama kita. Datanya diambil sama marketplace itu. Nah, itulah gunanya branding to selling adalah marketplace. Nah, sosial media itu adalah untuk personal brandingnya tokonya Pak Lutfi dan Pak Lutfinya. Bahwa Pak Lutfi punya toko ini, toko Herbal Mart. Nah, apa yang dilakukan oleh Pak Lutfi ini adalah contoh bagaimana kita mendapatkan reputasi dari sosial media dan mendapatkan cuan atau selling dari marketplace karena cepat gitu ya. Nah, kalau pengen besar, pengen scale up gitu ya, tetap harus jualan lewat toko online-nya sendiri, misalkan helbarmart.co.id atau .com gitu ya. Nah, kenapa begitu? Ada salah satu klien saya, dia kebetulan di Bandung juga, mungkin kenal ya, namanya torch.id. Itu penjualannya 50% itu dari toko online-nya torch.id, 50%-nya lagi dari Shopee dan Tokopedia.
Tetapi yang dia bisa olah untuk flywheel-nya, untuk mendelight customer-nya, untuk memanjakan customer-nya adalah yang dari Torch.id. Karena customer yang dari Topet dan Shopee, dia tidak punya database-nya. Hanya tahu alamatnya saja, tapi habitnya nggak ketahuan, kapan dia beli nggak ke tracking, kayak gitu. Jadi kalau pengen naik kelas atau scale up, Kang Lutfi ya harus bikin toko online-nya. Karena toko online itu semuanya 100% milik kita. Trafficnya bisa kita datangkan dari Facebook Ad ke toko online kita. Nanti ke tracking siapa yang beli kita, dari daerah mana. Nomor WA-nya ketahuan, alamatnya ketahuan. Dan itulah yang disebut dengan the new oil. Oli baru adalah database pelanggan atau pembeli toko kita. Bayangkan nih, kalau misalkan Kang Lutfi udah bikin toko herbalmart.id misalkan, herbalmartbandung.id. Kemudian udah punya database 10.000 orang yang biasa berlangganan beli di toko Akang. Ya kan tinggal diputar-putar itu 10.000. Ditawarin ada produk baru nih, spirulina, ada produk baru tuh madu asli, ini ada produk baru madu hitam gitu ya, ada produk baru ini, itu enak kita mengolahnya gitu ya. Jadi kita nggak capek mencari pembeli terus, jadi kita tinggal mengolah pelanggan gitu. Itulah kalau ditanya, perlu nggak saya bikin toko online? Perlu, pakai banget. Dan sekarang toko online kan mudah ya secara teknis. Bisa pakai Shopify, bisa pakai Berdu. Udah nggak seribet dulu gitu ya. Itu tinggal di outsource, itu bisa jadi. Karena apa? Ya, saya juga melakukan yang sama. Saya punya toko online bersama partner saya, gitu ya. Jualan online di situ, cuma saya nggak muncul di situ. Ujung-ujungnya dari toko online itu, kemudian ada konversi-konversi, kita lariin semua ke toko online itu. Kalau saya kan memang beda sama teman UKM yang lain ya. Saya membesarkan brand itu, mindsetnya nggak mau UKM, tapi saya langsung di M. M itu menengah. Targetnya adalah menengah. Menengah itu berapa? Omset 300 juta per bulan. Seperti itu. Jadi udah kita pasang set target gitu. Makanya perlu dengan Facebook Ad, perlu pakai Business Manager, pakai konten video, pakai Canva dan sebagainya. Karena memang tadi itu ya, kita setting mikro dan kecil itu memang enak. Tapi lebih enak lagi menengah. Lebih enak lagi menengah, omset 6 miliar setahun. Gitu. Karena apa? Jadi situlah kita bisa macam-macam, kita bisa jualan macam-macam. Kalau duitnya omset lebih banyak itu lebih enak. Gitu. Itu contohnya ya. Jadi jawaban saya jelas, perlu sekali Kang Lutfi. Oke, terima kasih banyak Coach. Iya, sama-sama Kang. Barakallah, mudah-mudahan sudah tersampaikan pertanyaan dan jawabannya sudah terpuaskan Bang Lutfi. Ya, terima kasih. Lutfi mungkin. Hatur nuhun bisa. Mangga selanjutnya. Mangga silahkan sambil menyimak kembali. Coach, ada sebelum pertanyaan yang mungkin Kang Zaki masih ingin bertanya, tapi ini kebetulan ada akun di bawah Mbak Naila di bawah dari Blitar Coach. Beliau menanyakan bahwa kami ini dari daerah yang konsumen daerah saya rata-rata masih gaptek tingkat pemakaian medsosnya dan mereka masih minim menggunakan medsos Coach. Terus seberapa efektif konten untuk produk kita melalui medsos itu sendiri Coach? Terima kasih Coach. Boleh tahu kotanya di mana Teh? Blitar. Dari Blitar Coach. Oke. Saya sih berasumsi ini Mbak atau Mas ya? Mbak Naila yang di bawah Coach. Kayaknya Mbak Naila itu memakai asumsi bukan memakai data. Blitar itu termasuk kota yang Blitar. Karena saya orang data, jadi saya langsung ngomong ke data. Kota Blitar itu penduduknya dia di kota Blitarnya atau di kota Blitarnya atau di sebuah kecamatan. Anggap aja dia di kota Blitar ya. Kota Blitar itu penduduknya, kotanya yaitu 150.000. Dan itu termasuk kategori kota. Kalau menurut data, penetrasi Facebook di perkotaan itu sudah hampir mencapai 60%, 70%. Ya. Itu penetrasi Facebook ya. Ini berdasarkan datanya Facebook. Bahkan saya bisa ngecek di sini, di Blitar, itu ada berapa orang yang punya akun Facebook. Oke. Ada waktu lah. Jadi gini. Jadi asumsinya adalah
di Indonesia itu penetrasi digitalnya itu sudah di angka 79% atau 80%. Artinya hanya 20% orang Indonesia yang tidak terjangkau oleh digital. Yang dimasuk digital di Indonesia itu apa? 1 WA, 2 Facebook. Ya. 1 WA, 2 Facebook. Karena siapa sih hari gini orang yang nggak punya WA, per WA gitu ya. Nah itulah makanya perlunya WA marketing. WA marketing itu apa? Bagaimana kita dapatin nomor-nomor WA tetangga, RT, RW, teman SD, SMK, SMA, kuliah, gitu ya, arisan, goes, dan sebagainya. Dan kita masukin, kita catat satu-satu, itu jadi calon pelanggan kita. Kita update status di WA status sehari 3 kali sampai 5 kali. Terus kalau sempat kita blast sehari 200 gitu ya, yang boleh sama Facebook. Jadi WA-nya kita dirubah jadi WA pribadi ke WA bisnis. Terus beli 1 nomor WA khusus buat bisnis. Jangan disamain sama WA pribadi. Ya, itu caranya. Jadi melalui WA, yang kedua melalui Facebook. Insya Allah sih kalau kota dengan 150 ribu penduduk di Kota Blitar, ada beberapa kecamatan gitu ya, dan itu kota gitu ya, biasa penetrasinya itu di antara 70% yang punya WA dan Facebook. Jadi sebenarnya yang dikatakan oleh Mbak Nabila tadi adalah asumsi. Kalau berdasarkan data, sebagian besar mereka punya akses ke WA dan Facebook. Gitu. Jadi gimana untuk strategi marketingnya? Gunakan WA. Gitu. Gunakan WA. Gimana cara mendapatkan data WA? Ikut komunitas-komunitas. Ikut komunitas-komunitas. Jangan lupa membangun hubungan dengan alumni SD, SMP, SMA, kuliah. Ya, terus masuk komunitas goes ikut, komunitas senam ikut, komunitas sepak bola ikut, komunitas ini ikut. Dari situ kita dimasukkan ke grup, dari situlah kita kemudian dari grup itu kita tarik nomor WA-nya. Kalau satu grup 100 status, ada 20 grup kita dapat 2000 nomor WA. Nah itulah calon customer kita. Gitu Teh. Jadi tetap WA is number 1 untuk messenger, dan yang kedua Facebook tetap harus digunakan. Siap, Coach. Rata-rata memang sepertinya Facebook itu sudah hampir menyeluruh rasanya ya. Saya dari daerah terpencil, Coach. Saya asli Pulau Seram, di mana sangat terpencil di situ di Pulau Rutah. Tapi insya Allah mereka pengguna Facebook. Jadi saya rasa insya Allah untuk Facebook ya, Coach. Untuk Facebook saya rasa mungkin banyak juga sudah menyeluruh insya Allah. Jadi Mbak Naila tetap semangat, tetap dicoba mungkin konten-konten di Facebooknya dihidupkan supaya mungkin bisa membantu untuk marketing. Begitu ya Coach Ananto. Bang Margani sudah saya kasih mic-nya, mudah-mudahan bisa. Baik Coach, ini ada 2 pertanyaan. Mungkin sebelum yang lain saya sampaikan ini dari kesulitan sama untuk mengambil mic dari Bapak Rumah Gudeg di bawah. Jadi ada latar belakangnya begini Coach. Warung kita Rumah Gudeg pengganti dari brand warung kita, Rames Gudeg Pecel. Karena sekarang mau fokus ke gudeg, jadi diganti menjadi rumah. Halo, kedengeran Coach? Kedengar. Oke. Lanjutkan. Bang Margani, sebentar nanti saya kasih waktu sebentar, saya menyampaikan dulu pertanyaan dari Bang Rumah Gudeg. Terima kasih Bang Margani. Jadi dari Rumah Gudeg ini begini, Rumah Gudeg itu pengganti dari brand warung kita, Rames Gudeg Pecel. Karena sekarang mau fokus ke gudeg, maka namanya menjadi Rumah Gudeg. Warung kita itu sempat ada 4 outlet dan sekarang kami offer semua dan mereka tetap pakai brand warung kita. Mohon saran katanya Coach. Itu yang disampaikan Coach. Bisa ditangkap nggak Coach? Ya bisa. Siap, jadi brandnya itu dipakai orang lain gitu ya? Iya, mungkin seperti itu Coach. Kalau kita belum daftarkan ke HAKI, ke Dirjen HAKI di Kementerian Hukum dan Perundang-undangan, ya kita nggak bisa klaim. Kecuali kita sudah daftarkan, itu punya kita bisa klaim dan dia harus ganti. Kalau nggak ganti, mereka bisa dipenjara. Itulah makanya kalau kita udah punya budget, daftarkan brand kita sama logonya. Nama brand, biasanya nama brand dan logonya, itu daftarkan. Supaya kalau kita udah gede, nggak ada orang yang bisa ngambil brand itu. Kalau udah keduluan orang,
kita aja yang nggak boleh pakai itu. Misalkan rumah gudeg nih, rumah gudeg ternyata udah didaftarin sama orang Solo gitu ya, orang Semarang misalkan. Hakinya sekian-sekian atas nama makanan, kategori ini atas nama restoran, ya sudah nggak bisa dipakai lagi. Jadi kalau di Dirjen Haki itu, mereka mengambil siapa yang duluan daftarin, makanya dia pemilik brand itu. Nah itulah, makanya beberapa lawyer yang peduli sama UMKM, kalau sudah ada budget, kan daftarnya itu murah ya, paling 5 juta atau 3 juta gitu, aku lupa. Per kategori itu sekitar 2 juta gitu. Jadi kita daftarin di 2 kategori, di nama makanan sama nama toko. Biasanya yang paling basic itu di situ. Nah disitulah kita pentingnya untuk melindungi brand kita. Kalau dengan catatan kita udah punya budget untuk itu dan kita ingin berkembang supaya tidak ada orang lain yang ngeklaim punya brand tersebut. Dan itu penting banget. Begitu. Ya, mudah-mudahan Bang Rumah Gudeg sudah bisa dipahami. Kalau masih ada kurang nanti sampaikan DM-nya di grup, nanti saya bisa sampaikan kembali. Terima kasih Coach, mudah-mudahan sudah terpaham Rumah Gudeg bisa memahami apa yang disampaikan oleh Coach Ananto. Coach Ananto, ini masih ada satu lagi sahabat kita, Bang Margani, yang sudah meminta mic dan sudah ada di antara kita. Silakan Bang Margani, the stage is yours. Iya, Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Coach Ananto, Coach Adwin dan juga Mbak Dila serta rekan-rekan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, cukup jawabannya? Jelas? Ya, alhamdulillah, silakan. Ya. Begini, saya bergerak di bidang retail. Saya bisnis berupa toko buku kecil-kecilan, yang mana barang-barang yang saya sediakan itu sangat erat sekali hubungannya dengan keperluan sekolah. Selama ini kan saya diuntungkan oleh beberapa keadaan ya, di mana dari lingkungan menengah atas menyebabkan harga yang saya pasang tidak terlalu masalah. Kemudian dekat dengan beberapa sekolahan, juga kompetitor, alhamdulillah hampir tidak ada ya, dan sudah memiliki banyak loyal customer. Cuman karena dengan adanya pandemi ini, usaha saya seperti istilahnya kena smackdown ya Coach ya, omsetnya turun drastis. Sementara kan saya tidak punya toko online juga gitu ya. Nah untuk kedepannya apa yang harus saya lakukan, mengingat pandemi ini kita juga belum tentu tahu kapan berakhir, dan anak-anak sekolah juga belum tentu normal dalam waktu dekat ya. Nah itu saja mungkin Coach, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Sehat tadi, Bang Ridwan. Bang Mardani. Bang Mardani. Ya, Mardani. Oke. Yang perlu dilakukan, 1, kumpulkan nomor WA pelanggan. Ya, kumpulkan nomor WA pelanggan. Ada berapa? 100, 200, 300. Yang kedua, sapa mereka. Sapa mereka satu persatu. Jadi dengan adanya pandemi ini, yang bisa kita lakukan adalah memang cuma 2 cara, pakai WA atau pakai Facebook IG, itu aja. Karena kita nggak ketemu lagi sama mereka, tapi mereka pasti main IG, pasti main Facebook, pasti main WA. Itu kuncinya di situ. Makanya kita harus teman kita di Facebook 5.000 gitu ya, 4.000, 3.000 gitu, jadikan itu pelanggan kita. Pastikan kalau yang punya anak, pasti dia perlu buku. Nomor-nomor WA yang mereka yang sudah ada itu dikumpulin, terus disapa satu persatu. Jadi itulah bisnis online yang paling basic, itu adalah WA marketing dan Facebook marketing. Dan it works gitu. Itu benar-benar berguna dan berjalan gitu. Berjalan dan menghasilkan gitu. Jualan lewat WA, jualan lewat Facebook atau IG gitu. Udah fokus di 2 itu, bikin konten, ada buku baru nih, update status di WA status kayak gitu. Memang sekarang adopsinya adalah bagaimana kita mengumpulkan nomor WA tadi gitu kan.
mungkin nanti gitu ya. Kalau dulu kan orang kalau beli ke toko bukunya Bang Mardhani kan nggak ditanyain namanya siapa, nomor WA-nya berapa. Nah, mulai sekarang mulailah list building, mulailah mengumpulkan database. Kalau ada yang datang, tanyain, boleh tahu siapa namanya, D, nomor WA-nya apa, siapa tahu nanti kami ada diskon, ada apa gitu. Jadi kita mulai mengumpulkan database WA, karena WA itu adalah semakin banyak nomor WA, semakin banyak rezeki kita. Karena itulah calon pelanggan kita, calon pembeli kita. Gitu. Jadi itu kira-kira Bang Mardhani, kumpulkan nomor WA, sapa mereka, bikin akun Facebook, IG, sapa mereka, gitu ya. Dan membuat konten-konten yang sesuai dengan mereka. Terus harus diidentifikasi juga, kalau alat-alat sekolah itu yang menggunakan kan anaknya. Yang membeli itu siapa? Bapak ibunya atau anaknya? Nah, itulah kemudian konten-kontennya harus cocok. Konten untuk anaknya gimana, untuk bapak ibunya gimana. Itulah masuk ke branding, itu masuk tuh. Bagaimana kita bikin konten sesuai dengan targetnya. Duitnya bapaknya, diberikan lewat ibunya. Ya, belinya mungkin kalau anak SD ditemenin sama bapak ibunya. Tapi kalau udah SMP SMA mungkin beli sendiri kayak gitu. Jadi itulah bagaimana kita membuat yang pertama itu nomor WA database. Baru kemudian bikin konten sesuai dengan ini, kontennya buat bapaknya, buat ibunya, sama buat anaknya. Anaknya ada anak SD, SMP, dan SMA. Kayak gitu Pak, Bang Mardhani. Baik, terima kasih banyak Coach atas sarannya, sangat berguna sekali untuk saya. Insya Allah Siap. akan saya di Coach. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Barakallah. Alhamdulillah sudah tersampaikan dan sudah bisa terpuaskan. Alhamdulillah. Coach Edwin, Coach Ananto, saya izin extend waktu 15 menit. Tidak apa-apa karena ada 3 pertanyaan yang belum terjawab, Coach Ananto. Boleh. Alhamdulillah jazakallah khair. Terima kasih coach yang sangat baik hati kepada kita semua ini. Sebelum saya pertanyaan ke Bang Tetangga dan Bang Owner, ini ada satu pertanyaan tambahan dari Bang Sidola, Pak Coach yang tadi sudah menyampaikan. Kebetulan pertanyaannya adalah case-nya, goals-nya adalah global untuk branding apakah nama tempat tidak bermasalah? Kedepannya Coach, contohnya nama tempatnya misalnya katanya Krakatau atau Merapi. Kita tahu ada Amazon.com seperti itu. Berawal dari pemikiran itu, apakah tidak ada masalah untuk menggunakan nama tempat, begitu katanya Coach. Terima kasih Coach. Tidak ada masalah untuk menggunakan nama tempat. Gitu. Selama misalkan maksudnya gini, misalkan rumah gudeg Jogja gitu ya, atau Serunding Malang gitu, nggak ada masalah sih, karena itu juga misalkan tetap tokonya ada di situ, kan pembeli online-nya bisa dari mana-mana, gitu. Malah bagus, oh ternyata ini tokonya ada di kota tertentu, tapi kita belinya bisa macam-macam, bisa lewat IG, bisa lewat Facebook, bisa lewat Shopee, kalau pengen free ongkir kayak gitu. Jadi tidak masalah sama sekali. Yang penting adalah bagaimana membuat cerita tentang nama brand tersebut. Gitu. Siap. Gitu, Teh. Terima kasih Coach. Jadi teman-teman semua, itu adalah sebuah jawaban yang sangat luar biasa. Siapa tahu masih ada inspirasi dari teman-teman yang mau menggunakan nama tempat seperti itu ya Coach ya. Jazakallah khair Coach. Ini ada akun tetangga yang sudah pegang speaker. Mungkin ada yang ingin disampaikan. Silakan Bang Tetangga. The stage is yours. Bang Tetangga monitor. Mungkin sedikit kesulitan. Baik, sambil menunggu Bang Tetangga bisa menyampaikan, silakan Bang Owner, Bang Zaki ada pertanyaan tambahan. Silakan Bang Zaki. Terima kasih, Tedila. Ini 2 kali nanya ini. Suara saya ada nggak, Teh? Ada, alhamdulillah terdengar. Ananto, saya mau nanya. Saya kan ada untuk ini ya, untuk distributor saya itu di Pulau Jawa hampir semuanya ada, hampir semua provinsi ada, bahkan untuk ada beberapa provinsi yang sudah ada per kabupaten ada. Itu bagaimana saya mengatur para distributor ini supaya tidak ada persaingan di harga seperti itu. Apakah lebih baik saya pakai distributor tunggal atau pakai istilahnya sistem distributor per kabupaten atau per provinsi? Mungkin cukup seperti itu, Pak.
Oke, terima kasih. Kalau pengalaman saya mendampingi corporate, mereka punya distributor per provinsi dan per kabupaten. Jadi mereka modelnya kayak kepolisian gitu, ada Kapolda, ada Kapolres. Jadi kalau distributor level kota provinsi itu nanti dia akan mengurusi distributor level kabupaten-kabupaten. Gitu. Jadi ditunjuk satu provinsi satu distributor. Gitu. Itu kalau brand-brand besar ya. Gitu. Termasuk kalau brand-brand yang fashion itu biasanya mereka distributornya per kota atau kabupaten. Siapa nih yang mau ngambil Surabaya? Udah Surabaya tok, gitu ya. Siapa yang ngambil Sidoarjo tok, gitu. Siapa yang ngambil Bekasi tok. Siapa ngambil Bogor tok, gitu. Biasanya gitu. Jadi macam-macam. Tapi kebanyakan memang basisnya provinsi atau kabupaten, gitu Pak. Kalau distributor tunggal, saya sarankan distributor tunggal itu PT-nya Bapak sendiri. Jadi gini, kan kalau bisnis itu kan intinya ada 3 ya, pabrik, produksi, marketing, sama distribusi. Nah, kalau kita marketingnya nggak ada, ya udah kita pabrik, kemudian langsung kita punya perusahaan distribusi sendiri, PT sendiri gitu ya. Dari PT ini kemudian masuk ke distributor luar gitu ya, yang berbasis provinsi atau kabupaten. Jadi mereka kita putus supaya tidak bisa masuk ke pabrik, gitu ya. Hubungannya sama PT distribusi kita. Gitu. Biasanya saya sarankan seperti itu, supaya apa? Perusahaan distribusi kita, jadi nanti diproduksi dapat untung 20%, 30%, perusahaan distribusinya juga dapat untung lagi 10%, gitu Pak konsepnya. Jadi perusahaan distribusi sama perusahaan produksi ini dua mainan yang berbeda gitu. Dua mainan yang berbeda. Gitu. Dan bagus lagi memang kemudian distributor tunggalnya adalah PT kita sendiri yang khusus nanti mengurusi distributor di kabupaten dan di kota itu. Kira-kira begitu Pak Zaki. Iya, Kang Zaki. Ya. Bagaimana Kang Zaki? Udah cukup. Memang pernah sih ada penawaran dari pihak luar ya, luar dari kita itu produk kita satu distributor. Mereka yang jadi distributor tunggalnya gitu. Cuman waktu itu saya tolak gitu. Bagus. Distributor tunggal jangan orang lain. Saya punya teman, dia distributor tunggal. Akhirnya ketika dia jualan, harus diklaim itu jualannya distributor tunggal itu. Bahkan dia ngunci di pabriknya. Nah, itu nggak bagus. Gitu, Pak. Bang Zaki. Ya, terima kasih, cukup mungkin Teh. Silahkan yang lain. Siap. Alhamdulillah, barakallah. Terima kasih pertanyaan yang kadang-kadang memang membuat saya tambah pintar. Baik, Bang Tetangga, Anda sudah monitor, sudah bisa menyampaikan? Silahkan. Bang Tetangga? Mungkin kadang-kadang nyangkut coach, jadi ada di akun di atas, tapi kadang-kadang mungkin sudah ada jaringan. Baiklah coach, di tempat saya sudah menunjukkan waktu 21.14, sudah extend dari 14 menit dari waktu yang sudah dijanjikan. Oke, baik coach, mungkin kita sudah sampai di penghujung pertemuan. Coach Edwin, saya izin untuk Coach Ananto mungkin bisa meresume hasil dari pertemuan kita malam ini, diskusi kita, ngobrol-ngobrol santai kita ini, supaya teman-teman bisa menjadi bekal teman-teman. Silakan Coach. Terima kasih Teh Dila, Coach Edwin. Jadi intinya teman-teman harus tetap masuk ke digital dengan cara yang sederhana dan langsung menghasilkan. Caranya dengan apa? Kalau platformnya pilih Facebook, pertama pilih WA dulu, beli handphone baru, nomor baru khusus untuk jualan. Tidak mengganggu WA grup kita keluarga besar. Satu khusus memang udah jualan, karena apa? Nanti suatu hari kalau kita udah kepayahan, itu bisa admin yang menghandle. Yang pertama, yang kedua pakai Facebook atau IG. Itu sebagai 3 basic itulah kalau kita ingin ke online. Di atasnya itu ada CTC, bikin konten di WA, di Facebook, di IG secara konsisten, kontennya foto, video, copywriting. Kemudian mendatangkan traffic, ya, upload atau itu mendatangkan traffic, apalagi pakai Facebook Ads, dan kemudian ada tadi WA yang tadi nomor handphone baru sama WA baru, itu suatu hari akan dikasihkan ke CS, mereka meng-closing-closingkan. Jadi kita harus punya mindset, nanti kita berubah dari Superman ke super team, ya. Walaupun baru 1 orang, 2 orang, kayak UMR gitu lagi ya, nggak apa-apa, karena apa? Kalau kita ingin bertumbuh, kita harus bangun tim. Timnya apa yang pertama? Ya udah deh, tim CS dan tim sosial media, 2 orang itu aja dulu.
Itu teh kira-kira closing statement dari saya. Baik, intinya mungkin teman-teman sudah mulai nih besok-besok mencari nomor baru, buka WA bisnis, nanti mungkin juga langsung membuat akun-akun baru untuk akun jualan seperti itu, supaya kita bisa lebih luas lagi pemasarannya. Begitu ya, Coach Ananto. Terima kasih, Coach Ananto. Amin, amin. Amin, amin, barakallah. Semoga teman-teman sedikit ilmu yang kita dapatkan, tapi banyak manfaat nanti buat ke depan UMKM kita. Baik, Coach Ananto, terima kasih atas waktunya. Jangan bosan-bosan kami undang untuk bicara dengan teman-teman, untuk diskusi dengan teman-teman, Coach Ananto. Insya Allah, Insya Allah. dengan senang hati. Barakallah, barakallah. Sehat-sehat terus, Coach. Mudah-mudahan terbalaskan Amin. oleh Allah ilmu yang sudah Amin. disampaikan. Amin, Allahumma amin. Amin. Ya, Coach Kaswin, izin saya mungkin ingin menyampaikan sesuatu kepada teman-teman. Besok space kita adalah tentang free class startup biz yang akan disampaikan materi lanjutan dari Coach Edwin 2 kali pertemuan lagi, yaitu Sabtu dan Minggu. Teman-teman yang sudah terdaftar nanti linknya akan diberikan pada saat sudah mulai Zoom kelasnya. Teman-teman yang ingin tetap mendengarkan dipersilakan, nanti saya buka space dan kita sama-sama mendengarkan ilmu yang sangat bermanfaat. Nanti juga tetap direkam oleh Mang Rasat di bawah setiap pertemuan kita. Insya Allah pertemuan kali ini Coach Ananto nanti rekamannya, videonya akan di-TL, di-share, mungkin menjadi teman-teman bisa mendengarkan kembali materi yang disampaikan oleh Coach Ananto tadi yang kecepatannya 120 km di awal dan alhamdulillah melandai pada pertengahan sesi. Jadi teman-teman jangan takut, masih bisa menyimak kembali. Barakallah, semoga teman-teman tetap dalam kondisi sehat walafiat, tetap insya Allah istiqomah dan tetap belajar. Mudah-mudahan tetap menjadi orang yang terus menjadi cerdas. Terima kasih atas kesediaan waktunya. Saya rasa teman-teman kita ini banyak yang dari daerah timur, Coach Ananto, Coach Edwin. Jadi kita hormati, mungkin perlu waktu istirahat untuk menyegarkan badan dan memberikan hak kepada tubuh kita untuk istirahat. Terima kasih, Coach Edwin. Seperti biasa, saya mohon dengan sangat untuk menutup space kita. Mudah-mudahan kita tetap sehat, tetap siap kembali untuk hadir besok. Coach Edwin, the stage is yours. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Malam ini kita mengikuti sebuah pemaparan yang luar biasa ya. Hal tersebut yang disampaikan Coach Ananto itu bisa didapatkan dari seminar-seminar yang harganya bisa jutaan rupiah. Saya tahu persis ya hal tersebut, harganya jutaan. Orang yang mau ikut seminar itu ngantri ya, seminarnya Dewa Eka Prayoga dan lain-lain itu, dan malam ini disampaikan dengan gratis ya. Semoga keberkahan selalu terlimpahkan kepada Coach Ananto dan juga pada sahabat-sahabat semua yang malam ini hadir. Semoga bisa mendapatkan manfaatnya dan secara khusus saya doakan semuanya semoga usahanya maju lancar dan bisa berkembang terus dan semoga selalu dalam keberkahan insya Allah. Semoga juga teman-teman semua dalam keadaan sehat, sekeluarga dan selalu dalam lindungan Allah. Semoga juga semua sekeluarga selalu dalam keadaan baik dan kita semua bisa lulus ya melewati pandemi ini insyaallah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semua, selamat beristirahat, selamat kembali segar besok menjalankan kegiatannya, terus berkarya, terus bertumbuh dan menjadi UMKM yang kuat untuk keluarga, untuk lingkungan dan tentu saja untuk negara. Sampai ketemu besok pada waktu yang sama jam 19.40 sehingga jam 21 dengan tema startup free kelas startup biz. Sampai ketemu besok. Mari kita tutup dengan membaca surat Al-Asr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr
wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah atas waktunya, khususan untuk Coach Ananto. Semoga kita semua sehat dan sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Space saya tutup.